Saya tahu. Saya dorong seribut, saya sampaikan minta maaf ke dia. Ini ada persetujuan dari rumah sakit. Asal mandikan di sana, kau bawa ke rumah. Sekitar saya cari kain kapan belum ada. Dia pakai rumah sakit luar lain di bicara. Habis kasih mandi, kemudian COVID. Aduh, saya masih lari atas di sebelah ini. Tanya ke orang. Pas aja maghrib saya langsung tinggi. Terus, orang memarah ke saya ini. Saya langsung lari ke sholat di kampung Arab. Saya sampai mayat saya dapat dengar kamari. Dia pukul dulu. Ini yang saya tadi pertanyaan. Waktu turun dari dialog ini yang marah-marah ini. Jamaah memang dua kampung ini. Oh, lantaran ada masukan yang baik, saya langsung minta maaf. Ada Komdan 2 balak. Dan terus saya mau sampaikan ke jamaah. Terus pada yang sama karena komitmen itu. Setelah kasih mandi berubah. Allahumma sholli. Saya takut ke jamaah dong, mau serang ke saya. Jamaah mau serang, saya lari sendiri. Yang nak kalau ke mayat. Gitu. Bagaimana? Jadi Pak Imam tahu itu dia masih ada Pak. Ada orang 3. Dari dulu saya dia kasih. Karena ini anggaran, secara otomatis saya harus ambil.
tugas yang kasih. Kalau saya ambil tanda tanya. Dia simpang saya punya, dia bilang Imam so ambil. Ah, ini dua ini kan dia bilang boleh bilang oh, jangan jadi toh, jadi saya ambil. Ah, yang kedua bilang itu kan barang bukti, oh saya ambil. Jadi nggak irul pas ada kali ya. Tak ada cantika di dalam. Habis orang sholat jenazah, Baru dong kasih Pak Hairul, ada dia lihat. ada dia lihat tiga, tapi ada di amplop. Anehnya, seorang pemerintahan itu kan rumah sakit itu kan kantor. Anehnya memberikan uang tanpa amplop. Itu yang saya. Iya, saya 250.000, saya ingin tahu kalau 2. Jangan tahu. Boleh ada gambar. Iya, dia dapat tahu. PDKC. Coba pinggir. Saya dapat tahu 250.000. Saya lihat. Nenek pulang langsung di sini. Nanti dari kubur saya bilang saya mau mandi pakai air garam, air mandi ini saya pakai semua. Langsung mandi air garam, air panas, pakai deton, baru mandi air garam. Waspada. Karena ada pakai niat. Ada niat memang niat nawaitul. Busra. Oh, bersihkan ini diri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setiap umat ini dah. Di atas so aman kok. Bicara anggota lagi. Sampai di gunung kubur nundusi lagi. Dong lempar motor, dong takut. Domba dia ditampa dokter yang ke Tamar Bedok. Iya. Domba dia di situ dari tutu deng seng. Alah, ini barangnya dapat dia ini. Domba tutu deng seng, kamu masang bunyi. Setelah polisi itu sudah ke atas, orang kita balik, bayangkan itu turun di sini. Bom pisang bakar, kalah, nah. Martu memang. Jadi intinya kan sudah dilaksanakan so aman. Nah, saya udah bilang kalau Di mau atas pulang juga tenang. masih ada anggota baru dijelaskan sama Pak. Iya, ini DP nama so pas yang di hari lalu. Saya jangan mau gitu. Saya jangan mau itu. Saya takut ini benar abal-abal baru orang masukkan orang. Iya. Laporkan yang mana? Jadi dari laporkan saya ambil 250.000. Saya mau pikir 250.000 itu kalau kasih mandi mayat, tuh kasih mandi mayat orang Cina yang mati dia baik. Baik tinggal malam jam 2 malam, jam 5 di bawah dia gede. Lebih dari itu. Ini COVID masa rumah sakit cuma kata Kadang lebih dari itu. 250 saya berpikir lah. Tapi itu jadi bukti. Terserah minta maaf, saya kadang ambil doi orang meninggal di kampung. Karena kondisi saya waktu itu lagi memang belum makan ya. Oh. Jadi orang bilang memang itu hanya khusus untuk yang Ya kasih mandi mayat, petugas ya. petugas kasih mandi mayat. Berarti saya berpikir ini anggaran. Tapi boleh jadi itu, boleh jadi bahan bukti. Boleh jadi mungkin dia biaya itu 1 juta tapi dia cuma kasih bukti. Nah, itu saya berpikir. Karena kan cuma kasih bukti. Ya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Dr. Franky PTK Menkes, selaku Direktur Rumah Sakit Gemim Pancaran Kasih Manado, bersama direksi dan segenap karyawan mengucapkan turut berbelasungkawa atas kematian dan kepergian almarhum yang meninggal di rumah sakit kami pada siang hari tadi. Mengenai berita viral yang beredar di masyarakat melalui media sosial, setelah kami berdiskusi dan berkonsultasi dengan Ketua Gugus Tugas Kota Manado, dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado, Bapak Dr. GSPL, kami disarankan untuk memberikan klarifikasi. Setiap pasien yang masuk di Rumah Sakit Gemim Pancaran Kasih, ODP, PDP, dan COVID-19 terkonfirmasi, pada saat masuk itu langsung kami notifikasi ke Dinas Kesehatan Kota Manado sebagai gugus tugas dan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai gugus tugas di Provinsi Sulawesi Utara. Dan selama dalam penanganan dan perawatan, apabila pasien ini meninggal, kami juga harus menotifikasi atau memberitahukan ke gugus tugas Dinas Kesehatan, gugus tugas Kota Manado
dalam hal ini Dinas Kesehatan Manado, dan gugus tugas Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dan apabila pasien PDP, ODP, COVID-19 terkonfirmasi meninggal, ada protokol yang digunakan, yaitu protokol jenazah pasien COVID-19 karena dalam keadaan wabah. Jadi harus menggunakan protokol jenazah COVID-19. Di rumah sakit kami ada yang meninggal beragama Kristen Protestan, ada yang beragama Kristen Katolik, ada yang beragama Muslim, ada yang Buddha, Hindu. Tentu masing-masing ada penanganan sesuai dengan keyakinan agamanya. Kebetulan pasien ini beragama Muslim, jadi kami menggunakan Fatwa MUI tahun 2020 nomor 18 tentang pedoman pengurusan jenazah Muslim yang terinfeksi COVID-19. Di pasal 7 disebutkan jenazah bisa dimandikan, bisa dikafani dan disolatkan, tentu dengan atas dasar pertimbangan. Untuk memandikan dan mengkafani itu oleh petugas, dan untuk mensolatkan oleh pemuka agama yang beragama Muslim. Biasanya di kami dia kebijakan, karena ini bukan yang pertama, tentu karena yang mensolatkan, memandikan dan mengkafani menanggung risiko yang bisa terjadi, dalam hal ini tertular, maka dia harus menggunakan APD level 3, dalam hal ini APD lengkap. Dan biasanya kami memberikan insentif sebesar 500.000 per orang. Kebetulan yang terjadi tadi adalah yang memandikan pemuka agama, yang mengkafani dan mensolatkan. Ini cuma satu petugas, biasanya ada 3. Insentif biasanya sudah keluar 3. Yang menerima adalah pemuka agama. Petugas kami di sana melaporkan, dok ada 2 insentif yang tertinggal, yang saya instruksikan berikan saja ke siapa saja yang ada di situ. Dan kebetulan yang ada di situ keluarga, dan menurut petugas keluarga tidak menerima. Jadi itu ada miskomunikasi, mungkin ada kesalahpahaman, no? Kalaupun kami salah, kami mohon maaf, tapi dari lubuk hati kami yang terdalam, kami hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Dan misalnya pun kalau diterima, anggaplah itu sebagai ungkapan bela sungkawa. Bukan dalam hal ini yang berbeda isu kami menyogok untuk mengatakan pasien ini COVID-19. Untuk menentukan pasien ini COVID-19, dia harus melakukan pemeriksaan swab PCR, dan dia harus positif. Sepanjang dia belum ada hasil, nggak bisa dia tentukan dia pasien ini COVID-19 terkonfirmasi. Di dalam hal ini pasien ini terdiagnosa sebagai PDP COVID-19. Untuk protokol yang digunakan adalah harus protokol penanganan jenazah COVID-19. Kedua, untuk klarifikasi masalah bahwa kami membolehkan untuk dibawa pulang, ini kami klarifikasi, sebab sama yang saya terangkan tadi, semua pasien yang meninggal dengan ODP, PDP, COVID-19 dan COVID-19 terkonfirmasi harus dinotifikasi ke Dinas Kesehatan Manado, gugus tugas Manado, Dinas Kesehatan Manado, dan BNPB Kota Manado, Polsek dan Ramil. Jadi kami sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Yang menjadi tugas dan kewajiban kami adalah menangani dan melaksanakan apa yang menjadi protokol. Prinsip kami adalah menjalankan tugas
dan menunaikan misi kemanusiaan tenaga kesehatan kami. Kalaupun ada kesalahan, mungkin miskomunikasi antara kedua belah pihak, kami mohon maaf. Dan yang kedua, kalau kami membolehkan itu mungkin tidak, karena kalaupun kami membolehkan, kami bisa diproses melanggar protokol penanganan. Jadi mungkin ada miskomunikasi yang selama ini. Siapapun yang merasa kehilangan, kalaupun terjadi pada kami, pasti akan merasa ada perasaan berat. Tapi semua itu sudah menjadi kehendak yang Maha Kuasa. Di atas nama direksi dan segenap karyawan, dan atas usul dan saran dari Ketua Gugus Tugas Kota Manado, dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, kami telah memberikan klarifikasi dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan pasien-pasien yang sudah menggunakan fasilitas rumah sakit kami untuk berobat dan menangani pasien. Sekali lagi, atas nama direksi, kami mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan selamat malam dan salam sehat.